Evolusi itu keren, serius. Tapi kadang alam kayak lagi iseng ngambil secangkir kopi, duduk santai, terus mutusin buat ngehajar satu hewan tertentu sekeras mungkin. Dan Indonesia, negara dengan biodiversitas terkaya di dunia, ternyata punya koleksi hewan-hewan yang paling dihajar sama alam. Ini bukan tentang hewan yang lemah, ini tentang hewan yang udah dikasih kehidupan, tapi hidupnya brengsek banget. Ini 10 hewan Indonesia yang kayaknya kena kutukan dari alam. Urutannya nggak ketat, tapi jelas ada yang lebih parah dari yang lain. 1. Tarsius. Mulai dari yang kelihatannya imut dulu supaya kamu nggak langsung kabur. Tarsius adalah primata terkecil di dunia dan asli Sulawesi. Ukurannya muat di telapak tangan kamu. Matanya besar, bulat, dan ekspresif. Persis kayak hewan yang tahu hidupnya tragis tapi udah pasrah. Sekarang soal matanya. 2 bola mata Tarsius secara total lebih berat dari otaknya sendiri. Bukan kiasan. Secara harfiah beratnya melebihi otak. Dan karena matanya terlalu besar untuk bergerak di dalam tengkoraknya, Tarsius harus memutar kepalanya 180 derajat untuk melihat ke samping. Kayak burung hantu, tapi lebih kecil dan lebih menyedihkan. Tapi yang paling brutal bukan matanya. Tarsius adalah satu-satunya primata yang 100% karnivora. Nggak ada buah, nggak ada daun, murni daging. Itu kedengerannya keren, sampai kamu sadar bahwa makanan utamanya adalah serangga. Dan dia harus melompat di kegelapan malam untuk menangkapnya. Miss satu lompatan, nggak makan. Dan karena metabolismenya tinggi, nggak makan terlalu lama, artinya mati. Tapi bagian paling gelap dari hidup Tarsius bukan soal makanan. Tarsius adalah salah satu dari sedikit hewan yang bisa mati karena stres. Bukan kiasan lebay. Secara harfiah, kalau Tarsius ditangkap dan dikurung, tingkat stresnya bisa melonjak sampai dia mati. Ada kasus Tarsius di penangkaran yang membenturkan kepalanya sendiri ke dinding kandang sampai mati. Alam ngasih kamu mata yang lebih berat dari otak, diet yang hampir mustahil, dan sistem saraf yang bisa membunuhmu sendiri kalau kamu terlalu takut. Terima kasih ya alam. 2. Babi rusa. Kalau Tarsius adalah korban kecelakaan evolusi, babi rusa adalah bukti bahwa alam punya selera humor yang sakit. Babi rusa adalah babi liar endemik Sulawesi. Sekilas biasa, tapi lihat giginya. Taring babi rusa jantan tumbuh menembus moncongnya sendiri, keluar dari atas lalu melengkung balik ke arah kepalanya. Bukan tumbuh keluar, tumbuh balik ke dalam, ke arah tengkoraknya. Kalau babi rusa jantan gak cukup sering mengasah taringnya atau gak kehilangan taringnya dalam perkelahian, taring itu akan terus tumbuh, menembus tengkorak dan membunuhnya. Mati karena giginya sendiri, bukan karena predator, bukan karena kelaparan, karena evolusi memutuskan ngasih dia senjata yang akhirnya menembak balik ke pemiliknya. Dan bagian yang lebih brengsek lagi, taring ini tumbuh setelah si babi rusa udah cukup umur untuk punya anak. Artinya sebelum mati konyol, dia udah sempat nurunin gen kutukan ini ke generasi berikutnya. Siklus yang gak bisa dihentikan. Alam ngunci loop ini dengan sempurna. 3. Anoa. Anoa adalah kerbau mini endemik Sulawesi. Tingginya sekitar 60-100 cm. Kedengarannya lucu, kerbau yang muat masuk pintu rumah. Masalahnya, Anoa nggak tahu dirinya kecil. Anoa adalah salah satu hewan paling agresif dan paling susah dijinakkan di Indonesia. Penjaga kebun binatang yang pernah kerja sama Anoa akan ngasih kamu cerita yang nggak akan kamu lupain. Mereka nyeruduk tanpa provokasi, susah diprediksi, dan tanduknya cukup tajam untuk bikin masalah serius. Tapi agresivitas bukan kutukan mereka. Kutukan mereka adalah jumlahnya. Anoa sekarang masuk daftar hewan yang terancam punah. Populasinya diperkirakan tinggal di bawah 5.000 ekor di alam liar, dan angka itu terus turun. Penyebab utamanya deforestasi dan perburuan. Tapi ada ironi yang menyakitkan di sini. Anoa terlalu agresif untuk diternakan dengan mudah, terlalu susah ditangani untuk program konservasi penangkaran, dan habitatnya menghilang terlalu cepat untuk mereka adaptasi. Alam ngasih kamu temperamen seekor gladiator, tapi tubuh sekecil anjing herder. Terus naruh kamu di hutan yang lagi ditebangin. Bagus banget. 4. Cumi vampir. Oke, sekarang kita tinggalkan daratan. Cumi vampir, nama ilmiahnya Vampiroteuthis invernalis yang secara harfiah berarti gurita vampir dari neraka. Hidup di kedalaman laut Indonesia. Bukan di permukaan, di zona midnight, kedalaman 600-900 meter, tempat yang hampir nggak ada cahaya. Tubuhnya dilapis jubah hitam, ada duri di bagian dalam tentakelnya, bisa membalikkan tubuhnya seperti payung untuk bersembunyi. Terdengar keren? Tunggu dulu, cumi vampir bukan predator. Makanan utamanya adalah marine snow, partikel organik mati yang jatuh perlahan dari atas. Sampah laut, sisa-sisa. Alam ngasih kamu nama gurita vampir dari neraka, penampilan yang intimidatif, dan habitat paling ekstrim di planet ini, terus ngasuruh kamu makan remahan?
Tapi sebenarnya ini bukan kutukan. Ini strategi bertahan hidup yang efisien di lingkungan dengan sumber daya sangat terbatas. Masalahnya, lingkungan itu sekarang makin terancam oleh perubahan iklim dan polusi laut dalam. Hewan yang udah survive jutaan tahun di kondisi paling ekstrim di bumi, sekarang mulai terancam oleh sesuatu yang datang dari permukaan. 5. Maleo. Maleo adalah burung endemik Sulawesi yang punya sistem reproduksi paling malas sekaligus paling brutal yang pernah ada. Maleo nggak mengerami telurnya sendiri. Mereka mengubur telurnya di pasir panas dekat sumber panas bumi atau pantai yang kena sinar matahari langsung lalu pergi. Bukan ninggalin sebentar, pergi beneran, tugas selesai. Anak Maleo harus menggali sendiri keluar dari pasir begitu menetas, sendirian, tanpa bantuan. Dan begitu berhasil keluar, mereka langsung bisa terbang dalam hitungan jam. Kedengarannya impresif, sampai kamu tahu angka kematiannya. Banyak telur Maleo nggak pernah menetas karena suhu yang nggak konsisten. Yang berhasil menetas, sebagian mati kelelahan sebelum berhasil keluar dari pasir. Yang berhasil keluar langsung jadi target predator karena nggak ada induk yang jaga. Dan populasi Maleo terus turun bukan cuma karena ini, tapi karena telur Maleo dianggap lezat dan diambil manusia secara ilegal selama puluhan tahun. Alam udah ngasih sistem reproduksi yang hampir mustahil, dan manusia mutusin untuk bikin situasinya lebih parah. 6. Komodo. Komodo masuk list bukan karena mereka lemah. Komodo masuk list karena cara mereka membunuh adalah salah satu hal paling tidak adil yang pernah ada di alam. Komodo adalah kadal terbesar di dunia. Beratnya bisa sampai 90 kg, larinya bisa 20 km per jam dalam jarak pendek, dan mulutnya penuh dengan bakteri berbahaya sekaligus racun yang mencegah pembekuan darah. Cara kerja komodo, gigit korban sekali lalu tunggu. Racun dan bakteri di mulut komodo menyebabkan luka yang nggak bisa berhenti berdarah dan terus terinfeksi. Korban bisa lari, tapi komodo tinggal mengikuti dengan santai sambil menggunakan lidah bercabangnya untuk melacak jejak darah di udara. Korban melemah perlahan. Komodo nunggu, bisa berhari-hari. Sekarang kutukan yang sebenarnya, populasi komodo di alam liar hanya sekitar 3.000 sampai 5.000 ekor dan statusnya vulnerable. Predator puncak pulau, hewan yang nggak punya musuh alami selain manusia, sekarang terancam punah bukan karena kelemahannya, tapi karena habitatnya makin sempit dan mangsanya berkurang. Alam ngasih kamu jadi predator paling ditakuti di pulaumu, lalu perlahan-lahan menghilangkan pulaunya. 7. Pesut Mahakam. Pesut Mahakam adalah lumba-lumba air tawar yang cuma hidup di Sungai Mahakam, Kalimantan. Bukan di laut, di sungai. Populasinya sekarang diperkirakan kurang dari 80 ekor. 80! Pesut Mahakam masuk kategori critically endangered, selangkah sebelum punah di alam liar. Ancaman utama, terjerat jaring nelayan, tabrakan dengan baling-baling kapal, dan kualitas air Mahakam yang terus menurun akibat aktivitas tambang batu bara di hulu sungai. Lumba-lumba ini punya ekolokasi yang canggih, cerdas secara sosial, dan hidup dalam kelompok kecil yang solid. Tapi kecerdasan itu nggak banyak berguna kalau sungainya makin keruh, makin berisik, dan makin penuh polutan setiap tahun. Ini bukan kutukan dari alam, ini kutukan yang dikasih manusia ke hewan yang salah tempat lahir. 8. Orang utan. Orang utan adalah salah satu hewan paling cerdas di planet ini. Mereka bisa menggunakan alat, memiliki memori jangka panjang yang luar biasa, dan punya kemampuan problem solving yang bikin banyak manusia malu. Tingkat kecerdasannya, satu orang utan di kebun binatang pernah ketahuan secara rutin kabur dari kandangnya, jalan-jalan, lalu balik sebelum penjaga datang. Dia nyembunyiin kunci palsu yang dibuat dari kawat di bawah bibirnya, bertahun-tahun. Kutukan orang utan bukan soal kemampuannya, kutukan orang utan adalah waktu reproduksinya. Orang utan betina melahirkan rata-rata sekali setiap 7-9 tahun. Itu salah satu interval reproduksi terpanjang di antara semua mamalia. Artinya, kalau populasi turun tajam, pemulihan alamnya butuh waktu yang sangat-sangat lama. Dan populasi mereka memang turun tajam. Deforestasi Kalimantan dan Sumatera untuk kelapa sawit, pertambangan, dan pemukiman telah menghancurkan habitat mereka dalam skala yang gak masuk akal. Dalam 20 tahun terakhir, populasi orang utan Kalimantan turun lebih dari 50%. Alam ngasih kamu otak yang luar biasa dan umur yang panjang, tapi juga ngasih sistem reproduksi yang hampir gak bisa mengejar laju kehancuran habitatmu. 9. Badak Jawa. Sekarang kita masuk ke wilayah yang genuinely menyedihkan. Badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini sekitar 76 ekor. Semuanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Nggak ada di tempat lain di dunia. Nggak ada di kebun binatang manapun. 76. Badak Jawa pernah tersebar di seluruh Asia Tenggara. Sekarang mereka terkonsentrasi di satu sudut kecil Jawa Barat. Di bawah ancaman permanen dari perburuan cula, bencana alam, khususnya erupsi Krakatau yang bisa memicu tsunami langsung ke habitat mereka. Dan penyakit yang bisa menyapu populasi sekecil itu dalam hitungan minggu.
Program penangkaran hampir mustahil. Badak Jawa sangat sensitif terhadap stres, nggak berkembang biak dengan baik di penangkaran, dan terlalu langka untuk mengambil risiko memindahkan individu. Ini bukan hewan yang lemah atau bodoh. Badak Jawa adalah survivor. Selamat dari perburuan massal selama ratusan tahun. Selamat dari kehilangan habitat yang ekstrim. Tapi 76 ekor di satu lokasi adalah margin yang hampir nggak ada. Satu wabah penyakit, satu tsunami, satu hal yang salah. Alam dan manusia udah ngurangin margin hidup mereka sampai hampir nol. 10. Harimau Jawa. Harimau Jawa secara resmi dinyatakan punah sekitar tahun 1970-an. Tapi masuk list ini karena kisahnya adalah salah satu yang paling brengsek dalam sejarah satwa liar Indonesia. Harimau Jawa dulu adalah predator puncak di seluruh pulau Jawa. Mereka ada di mana-mana, hutan, pegunungan, dataran, dan dalam waktu kurang dari 100 tahun, populasinya dihancurkan hampir sepenuhnya oleh kombinasi perburuan massal yang disponsori pemerintah kolonial, konversi hutan menjadi lahan pertanian, dan pengurangan mangsa. Subspesies terakhir yang dikonfirmasi terlihat di tahun 1970-an di Taman Nasional Meru Betiri. Lalu mereka menghilang. Sesekali muncul laporan penampakan, foto buram, jejak kaki yang belum terverifikasi. Tapi secara ilmiah, harimau Jawa sudah selesai. Ini bukan kutukan dari alam, ini kutukan yang dikasih manusia. Dan selesai sebelum kita sempat menyadari betapa permanennya selesai itu. Alam Indonesia adalah salah satu yang paling kaya dan paling unik di dunia. Tapi kekayaan itu bukan garansi keselamatan. Tarsius, babi rusa, pesut, badak Jawa, mereka semua produk dari jutaan tahun evolusi yang rumit dan luar biasa. Dan sebagian besar dari mereka sekarang ada di ujung tanduk bukan karena mereka gagal beradaptasi dengan alam, tapi karena alam yang mereka adaptasi terus berubah lebih cepat dari yang bisa mereka ikuti. Dan kebanyakan perubahannya datang dari satu sumber yang sama. Kamu tahu siapa? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk info unik yang gak pernah diajarin di sekolah.